Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolardelia Gata Aziz, NPM 3122022, Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Jakarta. Di sini saya akan membahas materi sosiologi pendidikan dari materi pertama hingga materi ke-10. Langsung saja kita bahas materi pertama tentang pengertian pendidikan dan stratifikasi sosial. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Sedangkan secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Stratifikasi menurut Piritim Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarkis. Piritim Sorokin dalam tulisan yang berjudul Social Stratification mengatakan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Sedangkan menurut Robert Lawang, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis, menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Selanjutnya kita akan membahas dari tingkat pendidikan dan tingkat sosialnya. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemauan yang dikembangkan. Sedangkan tingkat sosial atau golongan sosial merupakan sekelompok manusia yang menempati lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Mirip dengan kategori sosial, dalam golongan sosial sudah muncul suatu ikatan sosial. Dalam berbagai studi, tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh seseorang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya. Menurut penelitian, memang terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Walaupun tingkat sosial seseorang tidak dapat diramalkan sepenuhnya berdasarkan pendidikannya, namun pendidikan tinggi bertalian erat dengan kedudukan sosial yang tinggi. Ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dengan sendirinya menjamin kedudukan sosial yang tinggi. Materi kedua, kita akan membahas tentang hubungan pendidikan dan masyarakat. Hubungan pendidikan dengan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peran menentukan dalam usaha pembina, penumbuhan, dan pengembangan murid-murid di masyarakat. Oleh sebab itu, hubungan perlu dibina, dibangun, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Agar penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai, sekolah harus mengadakan hubungan dengan masyarakat, karena sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menunjang perkembangan masyarakat, dan perlunya mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan bagi kehidupan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan itu sendiri. Materi ketiga tentang masyarakat dan kebudayaan sekolah. Menurut Danerius Sinaga, masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan. Terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik, ataupun kebudayaan yang sama. Kebudayaan sekolah adalah sistem pendidikan mengembangkan pola kelakuan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan murid-murid. Kehidupan di sekolah serta norma-norma yang berlaku di sekolah dapat disebut dengan kebudayaan. Pengertian norma sosial dan belajar mengajar. Norma sosial adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Siapapun yang melanggar norma atau tidak bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam norma itu akan memperoleh hukuman. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian ini,
maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar. Atau dengan kata lain, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Materi keempat tentang peran guru di sekolah dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedudukan guru di sekolah tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan murid. Keduanya merupakan unsur paling vital di dalam proses belajar mengajar. Sebab seluruh proses, aktivitas, orientasi, serta relasi-relasi lain yang terjalin untuk menyelenggarakan pendidikan selalu melibatkan keberadaan pendidik dan peserta didik sebagai aktor pelaksana. Peranan guru dalam masyarakat tergantung pada gambaran masyarakat tentang kedudukan atau status sosialnya di masyarakat. Sebenarnya peranan ini juga tidak terlepas dari kualitas pribadi guru yang bersangkutan serta kompetensi mereka dalam bekerja. Pekerjaan guru selalu dipandang dalam hubungannya dengan ideal pembangun bangsa. Dalam masyarakat, guru adalah sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan serta contoh bagi masyarakat sekitar. Mereka adalah pemegang nilai-nilai norma yang harus dijaga dan dilaksanakan. Ini dapat dilihat bahwa betapa ucapan guru dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain. Materi kelima, kedudukan guru dalam struktur sekolah. Kedudukan guru adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi anak didiknya agar bermanfaat di masa yang akan datang. Dalam struktur sosial terdapat sistem kedudukan dan peran anggota-anggota kelompok yang kebanyakan bersifat hierarkis, yakni dari kedudukan yang tinggi yang memegang kekuasaan paling banyak sampai kedudukan yang paling rendah. Dalam struktur sosial sekolah, kepala sekolah menduduki kedudukan yang paling tinggi dan pesuruh kedudukan yang paling rendah. Dalam kelas, guru memiliki kedudukan yang paling tinggi daripada murid. Struktur itu memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif dengan baik. Masing-masing mempunyai kedudukan tertentu dan menjalankan peranan seperti yang diharapkan menurut kedudukan itu. Struktur sosial sekolah adalah yang pertama itu materialnya, seperti jumlah orang, pria, wanita, dewasa, anak, guru, murid, dan sebagainya. Yang kedua, hubungan antara bagiannya. Apa yang diharapkan guru dari murid dan sekolahnya, dan sebagainya. Yang ketiga, hakikat masyarakat itu sebagai keseluruhan, yakni caranya bagian-bagiannya menjadi kesatuan yang bulat agar dapat menjalankan fungsinya. Materi keenam tentang sekolah dalam konsep sosiokultural. Pengertian sosiokultural. Berdasarkan Jurnal Sosiokultural dalam Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar oleh Khairun Nisa, apa yang dimaksud sosiokultural berarti sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Sosiokultural juga didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang pada waktu tertentu. Sekolah dalam konsep sosiokultural. Teori belajar sosiokultural merupakan teori belajar yang menekankan pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Menurut Vygotsky, zona of proximal development adalah daerah antar tingkat perkembangan yang sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecah masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu.
Penerapan serta cara memotivasi siswa menurut teori belajar sosiokultur Vygotsky. Berikut adalah cara memotivasi siswa. Yang pertama, siswa terlihat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan komunikasi siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan lingkungan belajar siswa. Materi ketujuh, pendidikan dan pendidikan karakter di Society 5.0. Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha ataupun upaya yang dilakukan dalam membentuk serta membangun karakter peserta didik agar peserta didik dapat menghidupi atau merealisasikan nilai-nilai hidup serta normatif dalam kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, teknologi saat ini semakin berkembang. Salah satunya adalah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Apakah yang dimaksud dengan masyarakat 5.0? Society 5.0 merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berbasis modern yang memanfaatkan teknologi Internet of Things seperti kecerdasan buatan AI, komputerisasi, juga robot industri. Society 5.0 merupakan sebuah solusi yang akan membawa masyarakat menjadi lebih berdaya dalam pemanfaatan teknologi di era transformasi digital nantinya. Nantinya, konsep ini akan dapat memudahkan berbagai macam aktivitas manusia dalam beragam bidang, sehingga pembangunan ekonomi akan semakin efisien dengan minimnya masalah sosial. Jepang bertujuan untuk menjadi negara pertama di dunia yang mencapai masyarakat yang berpusat pada manusia Society 5.0, di mana setiap orang dapat menikmati kualitas hidup yang tinggi dengan penuh semangat. Tujuannya adalah untuk mencapai ini dengan menggabungkan teknologi canggih dalam beragam industri dan kegiatan sosial, serta mendorong inovasi untuk menciptakan nilai baru. Mencapai masyarakat 5.0 tidak hanya dapat diterapkan di Jepang, tetapi juga di dunia. Materi ke-8 tentang pendidikan di era 5.0 dan perubahan nilai perkembangan urban sosial. Proses urbanisasi semakin tumbuh dan berkembang. Berkembangnya fenomena urbanisasi dikarenakan masyarakat urban lambat laun mampu beradaptasi dengan perubahan budaya kota yang terus maju. Namun, sebagian masyarakat urban ini juga ada yang mengalami marginalisasi, terutama faktor penyebabnya adalah tidak mampu mengikuti perubahan pesat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi di kawasan perkotaan. Dalam proses transformasi tersebut, banyak dari mereka yang mengalami kendala dan hambatan. Kendala masyarakat urban dalam beradaptasi dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih maju, terutama menghadapi masyarakat kota yang lebih modern. Salah satunya yaitu rendahnya pendidikan dan rendahnya kemampuan sosial ekonomi. Faktor-faktor eksternal berupa bentuk intervensi pihak luar seperti pemerintahan kota, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan dinilai masih terbilang jarang atau rendah. Sehingga adaptasi sosial budaya masyarakat urban terkadang berlangsung lambat. Materi ke-9 tentang kepribadian guru dalam Islam. Pengertian kepribadian guru. Kepribadian guru adalah keseluruhan dari sikap individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Artinya, seluruh sikap dan perbuatan seseorang akan menggambarkan suatu kepribadian apabila dilakukan secara sadar. B. Kepribadian guru dalam Islam. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa salah satu aspek penting yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi terhadap kesuksesan seseorang guru dalam menjalankan tugasnya adalah faktor kepribadian. Berikut ini kepribadian yang harus dimiliki seorang guru adalah takwa kepada Allah, berakhlak mulia, adil, jujur dan objektif, berdisiplin dalam melaksanakan tugas, ulet dan tekun dalam bekerja, serta berwibawa. Menurut Ibnu Sahnun, kompetensi kepribadian guru menurut Ibnu Sahnun adalah berakhlak mulia, adil, berwibawa, ikhlas, dan tanggung jawab. Kepribadian guru merupakan hal yang berhubungan dengan pribadi guru yang dapat dilihat dari penampilan, sikap, dan tingkah laku pada diri guru.
Oleh karena itu, kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia bisa menjadi pendidik yang baik bagi anak didiknya dan melakukan perbuatan positif agar dapat mengangkat kewibawaannya terutama di depan anak didiknya. Selanjutnya, materi terakhir tentang pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan seseorang yang diwariskan melalui bentuk pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan tidak hanya berlangsung dari proses bimbingan orang lain, tetapi juga sifatnya bisa terjadi secara otodidak yang memberikan pengalaman bagi setiap orang dalam hal berpikir, bertindak, dan bersikap. Masyarakat adalah hubungan yang terjalin antar beberapa kelompok orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Pada masa modern seperti sekarang ini, masyarakat memandang pendidikan sebagai peran penting dalam mencapai tujuan sosial. Kebudayaan adalah hasil dari cipta rasa dan karsa tersebut. Kebudayaan itu ada 3 wujudnya, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dari rangkuman materi sosiologi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.